376 Berlatih beberapa gerakan rahasia yang unik. Nyonya muda kedua, tolong jangan menghambat kami di sini, ucap salah satu pria berkulit gelap yang terlihat jujur. Yan Jingyi mengusap dagunya dengan satu tangan seraya menatapnya. Dia mengangkat alisnya dan menunjuk pria itu, kamu, siapa namamu? Pria tersebut mengangkat kepalanya dan berdiri dengan tegak, kemudian menjawab dengan bangga, saya adalah wakil kapten tim nomor 1, Hao Jianqiang. Saya pernah menjadi juara taekwondo seprovinsi saat SMA, di kampus. Yan Jingyi melambaikan tangannya dengan tidak sabar, oke, kamu saja. Hao Jianqiang menatap bingung Yan Jingyi, apa kamu hebat di tim nomor 1? Pria tersebut menepuk dadanya dan berkata dengan suara yang lebih keras, selain Kapten Qin, saya adalah yang terbaik dalam tim nomor 1. Yan Jingyi beralih melirik Qin He dengan mata menyipit, ternyata dia adalah kapten dari tim nomor 1, padahal dia tidak terlalu bagus. Dia melengkungkan jari telunjuknya, lalu mengedipkan matanya pada Hao Jianqiang, kamu, ayo bertarung denganku. Mendengar itu, semua orang menatap Yan Jingyi seolah dia adalah seorang idiot. Nyonya muda kedua benar-benar tidak punya otak. Bagaimana mungkin dia mau bertarung dengan Hao Jianqiang? Dengan lengan dan kaki kurusnya itu, para pengawal bahkan dapat dengan mudah meremukkan tulangnya. Nyonya muda kedua, Anda jangan bercanda. Saya tidak memukul wanita. Apa kamu lihat aku sedang bercanda? Tanya Yan Jingyi dengan ekspresi serius. Saya. Jangan berbasa-basi. Kamu adalah yang terbaik nomor 2 di tim ini. Kalau sampai kamu kalah dariku, maka itu akan menunjukkan bahwa tim nomor 1 hanyalah kumpulan sampah. Nada bicara Yan Jingyi yang terdengar arogan pun berhasil membuat marah Hao Jianqiang dan anggota tim yang lain. Memalukan sekali jika mereka direndahkan oleh seorang wanita. Hao Jianqiang menggetarkan otot-otot di seluruh tubuhnya sebelum berujar, Nyonya muda kedua, kalau begitu jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Mendengar Yan Jingyi yang bertekad menantang Hao Jianqiang, Qin He pun memutuskan untuk membantunya, karena wanita itu juga pernah membantu mengobati tulangnya dulu. Dia menelpon Huo Xishen di kantor untuk memberitahu masalah ini. Biasanya aku akan mengandalkan keberuntungan agar teleponku diangkat oleh tuan muda. Tapi kali ini, dia langsung mengangkatnya. Tidak hanya itu, Huo Xishen juga mengangkatnya sendiri. Mendengar suara acuh Huo Xishen, tanpa sadar Qin He langsung berdiri tegak dan berkata, halo, tuan muda kedua. Nyonya muda kedua sedang berada di kamp. Beliau ingin bertarung dengan Hao Jianqiang. Qin He bicara sambil membatin, tuan muda kedua pasti akan menyuruhku untuk membawa pergi nyonya muda kedua dari kamp pengawal. Tapi, sepertinya Huo Xishen sedang sibuk, Qin He bahkan mendengar suara ketukan keyboard di telepon. Namun beberapa detik kemudian, Huo Xishen berkata dengan suara rendah, jika Hao Jianqiang menang, suruh dia untuk merenungkan kesalahannya selama 3 hari. Setelah itu, Huo Xishen langsung menutup telepon lebih dulu. Sedangkan Qin He menatap layar ponselnya seraya bertanya-tanya, kenapa ini berbeda dari apa yang kubayangkan? Tuan muda kedua. Qin He menatap ragu Hao Jianqiang dan hendak menyampaikan pesan sang bos, namun pria itu sudah melayangkan tinjunya pada Yan Jingyi. Qin He terbelalak lebar dan buru-buru berkata, Hao. Baru saja membuka mulut, tubuh Yan Jingyi tiba-tiba berkelebat aneh, tahu-tahu Yan Jingyi sudah muncul di belakang Hao Jianqiang dan menendang pantat pria itu. Sontak Hao Jianqiang langsung menutupi pantatnya dengan satu tangan. Wajahnya mulai memerah. Mungkin karena marah pada Yan Jingyi, gerakannya menjadi semakin tajam, tapi Yan Jingyi seperti tengah mempermainkannya, wanita itu hanya menghindarinya tanpa menyerang. Tubuhnya sangat lentur dan gesit, dia berhasil menghindari semua serangan yang hanya berjarak 1 cm darinya. Apa nyonya muda kedua berlatih beberapa gerakan rahasia yang unik? Dia sangat cepat. Apakah seni bela diri yang ada dalam drama kolosal itu nyata? Hao Jianqiang benar-benar merasa ketakutan bertarung dengan Yan Jingyi. Ya, ketakutan. Setiap kali wanita itu berhasil menghindar, dia merasa begitu menggigil. 377 Apa Tuan Huo menyesal karena mengabaikanku tadi malam? Yan Jingyi tiba-tiba tersenyum manis padanya. Wanita itu sudah cantik sejak awal, apalagi saat dia tersenyum manis memperlihatkan lesung pipinya yang cantik. Hati Hao Jianqiang sedikit terguncang, dia menggelengkan kepalanya dan menghela napas seraya berkata dalam hati, nyonya muda kedua benar-benar cantik. Mengambil keuntungan dari hal ini, Yan Jingyi tiba-tiba menyerang dari arah samping.
Hao Jianqiang pun langsung jatuh ke atas tanah begitu dia merasakan sakit yang luar biasa menghantam tubuhnya. Brak! Dia memiliki tubuh yang besar dan kekar, jadi begitu jatuh, debu tanah langsung bertaburan di udara. Semua anggota tim nomor 1 tercengang, mereka mengalihkan tatapannya ke arah Yan Jingyi. Lemah terhadap pukulan, ternyata pengawal keluarga Huo tidak sehebat itu. Ucap Yan Jingyi sambil merapikan pakaiannya yang berantakan, sebelum berbalik dan melenggang pergi. Qin He masih terpaku selama beberapa lama sampai suara dering ponsel mengembalikan pikirannya. Dia buru-buru mengeluarkan ponselnya dan melihat ide si penelepon. Dan ternyata itu panggilan dari kantor pimpinan grup Huo. Mengingat Huo Zixuan yang mengangkat telepon secara pribadi barusan, Qin He takut kali ini pun juga sama, jadi dia tidak berani untuk berlama-lama dan langsung menekan tombol jawab. Benar saja, begitu dia menempelkan ponselnya ke telinga, suara Huo Zixuan mulai terdengar, bagaimana? Qin He tahu Huo Zixuan bertanya tentang hasil pertarungan barusan. Dia menatap Hao Jianqiang yang tengah dibantu oleh beberapa anggota. Tatapannya begitu sulit diartikan, Tuan Muda Kedua, Nyonya Muda Kedua, beliau belajar dari siapa? Ya, kami cukup penasaran siapa guru Nyonya Muda Kedua. Huo Zixuan seketika bisa menebak hasil pertarungannya. Tanyakan sendiri padanya. Setelah itu, dia kembali menutup teleponnya dengan dingin. Sekarang Nyonya Muda Kedua pasti menyimpan dendam padaku dan seluruh tim nomor 1, tidak, seluruh tim pengawal lebih tepatnya. Qin He benar-benar tidak menyangka jika Nyonya Muda Kedua sangat hebat dalam bertarung. Jika wanita itu juga bagus dalam aspek lain, maka dia benar-benar sebanding dengan Tuan Muda Kedua. Huo Zixuan menatap lekat telepon di depannya seraya berpikir. Sesaat kemudian, dia memutar saluran dalam kantor dan berkata, suruh asisten Wen masuk. Asisten Wen dengan cepat masuk sambil membawa setumpuk dokumen di tangannya. Terlihat jelas bahwa dia sedang sangat sibuk. Tuan Huo, apa Anda menginginkan sesuatu? Huo Zixuan mengambil cerutu yang ada di sebelahnya menggunakan satu tangan, sementara tangan lainnya ia gunakan untuk menyalakan korek api. Tik! Api pun menyala. Asisten Wen memperhatikan gerak-gerik Huo Zixuan. Tuan Huo bukan perokok berat. Dia hanya akan merokok bila suasana hatinya sedang buruk. Selidiki Nyonya Muda Kedua. Asisten Wen merasa sedikit bingung, memangnya apa yang dilakukan Nyonya Muda Kedua? Huo Zixuan mengerutkan bibirnya seraya melirik asisten Wen, semua informasi dari dia lahir hingga sekarang, termasuk orang-orang yang berhubungan dengannya, dari semua guru TK hingga dosennya. Itu istri Anda, apakah Anda tidak tahu latar belakangnya? Asisten Wen bergumam dalam hati, namun dia tetap mengangguk dengan hormat, baik, Tuan Huo. Saya akan menyelidikinya. Sesaat setelah kepergian asisten Wen, Huo Zixuan perlahan menghubungi Yan Jingyi. Saat ini, Yan Jingyi sedang dalam perjalanan menuju lokasi syuting. Bagiannya dalam drama, The Harem, akhirnya akan segera berakhir. Sejak dia dikeluarkan dari variety show yang dia bintangi, Huo Zixing takut wanita itu akan marah, sehingga pria itu akhirnya setuju untuk berinvestasi dan membiarkannya menyiapkan filmnya sendiri. Oleh sebab itulah, Huo Zixing secara pribadi mendesak Chen Kei untuk menyelesaikan bagian Yan Jingyi lebih dulu. Yan Jingyi tidak bisa menahan emosinya saat tahu, tidak peduli di masa lalu ataupun sekarang, memiliki koneksi selalu membuat hidup jadi lebih mudah. Baru saja akan naik taksi, layar ponselnya tiba-tiba menyala. Kenapa Huo Eranjing meneleponku saat ini? Apa Tuan Huo menyesal karena mengabaikanku tadi malam? Begitu dia mengangkatnya, Yan Jingyi tak bisa menahan diri untuk melontarkan godaan. Huo Zixuan memilih untuk mengabaikannya, kamu di mana? Yan Jingyi memicingkan matanya dan bersiul ke mikrofon ponsel, di jalan menuju hatimu. 378 istriku, musim semi sudah berakhir. Di ruangan pemimpin grup Huo. Huo Zixuan sedang menandatangani dokumen kontrak, oleh karena itu, dia menyalakan pengeras suara ponsel. Asisten Wen berdiri di sampingnya. Begitu mendengar kata-kata yang diucapkan Yan Jingyi, wajah asisten Wen langsung merona merah dan tanpa sadar menatap Huo Zixuan. Namun, bosnya bahkan tidak mengangkat kepalanya sama sekali. Nyonya Muda Kedua sangat kuat. Apa Tuan Huo dan Nyonya Muda Kedua biasa saling menggoda seperti ini saat di rumah? Asisten Wen semakin ingin punya kekasih, apalagi yang bisa menggodanya. Istriku, musim semi sudah berakhir. Bagaimana Tuan Huo bisa berhasil memiliki Nyonya Muda Kedua?
Tidak, bagaimana Tuan Huo bisa memiliki seorang istri? Di tempat lain, raut wajah Yan Jingyi langsung menggelap begitu mendengar ucapan Huo Zishen. Huo anjing, tetaplah sendiri sepanjang hidupmu. Selamat tinggal, aku tidak mau menemanimu lagi. Yan Jingyi menutup telepon dengan marah. Huo anjing benar-benar berasterisme sek. Setelah menyumpah serapahi Huo Zishen dan seluruh anggota keluarganya, akhirnya Yan Jingyi pun merasa sedikit tenang. Saat dia sampai di lokasi syuting, kebetulan Chen Kei sedang marah, seluruh kru tampak berdiri gemetar. Penata riaslah yang pertama kali menyadari keberadaan Yan Jingyi, dengan tatapan menyala dia bergegas mendekati Yan Jingyi. Jingyi, kamu datang. Cepat-cepat, aku akan merias wajahmu dulu. Kurasa kita akan merekam adeganmu dan Kaisar hari ini. Kenapa? Lagi-lagi ini gara-gara Liuran. Aku baru tahu sifat aslinya setelah bekerja dengannya. Aktris baik apanya, dia hanya bisa membuat masalah saja di lokasi syuting. Hari ini, dia tiba-tiba minta cuti dengan alasan sakit yang tidak dapat dijelaskan. Penata rias menunjuk Chen Kei, sutradara tahu sudah mengatur jadwal akan merekam adegannya sebagai selir Kaisar hari ini. Dia sudah setuju kemarin, tapi apa hasilnya? Bukankah sudah biasa kalau Liuran membuat masalah? Jika bukan karena takut akan mengganggu kru yang memilihnya menjadi pemeran utama wanita, Yan Jingyi pasti sudah membuat Liuran dari dulu. Kedatangan Yan Jingyi berhasil menyelamatkan hari itu. Chen Kei berpikir, jika semua aktris wanita sekarang sama seperti Yan Jingyi yang memiliki dedikasi tinggi, maka industri hiburan domestik pasti akan melampaui Hollywood. Pekerjaan berakhir lebih awal hari ini. Hari sudah gelap saat Yan Jingyi tiba di dekat kediaman keluarga Huo. Kediaman Huo terletak di daerah selatan kota, daerah yang dipenuhi dengan perumahan kalangan atas. 4 keluarga terbesar di Senjing tinggal di daerah ini semua, masing-masing menempati sebidang tanah yang luas. Yan Jingyi sudah cukup lama berada di dunia baru ini, tapi dia masih belum pernah berjalan-jalan di sekitar. Sengaja mengabaikan telepon dari ketiga pria keluarga Huo, Yan Jingyi merasa sangat puas dengan teh susu di satu tangannya dan ceker ayam di tangan lainnya. Beraninya kamu memarahiku karena memiliki pekerjaan buruk. Kalau bukan karena punya ibu seperti dirimu, apa aku akan merendahkan diri jadi simpanan orang lain? Tiba-tiba, suara yang familiar terdengar dari kejauhan. Di sebuah gazebo di tepi sungai yang berjarak 3 meter darinya, ada 2 orang wanita yang tengah tarik-menarik. Salah satu dari mereka adalah seorang wanita parubaya dengan pakaian tradisional, tangannya menarik wanita muda yang lain. Wanita muda yang memunggunginya itu mengenakan gaun rajutan berwarna merah panjang, tubuhnya ramping dan penampilannya terlihat berkelas. Itu terlihat familiar. Yan Jingyi tidak bisa menahan rasa penasarannya. Dia bersembunyi di balik pohon dan mengamati dari sana. Ibu terlalu cemas tadi. Adikmu ditahan seharian ini. Jika kamu tidak membayar uang tebusan, mereka akan membunuhnya. Apa kamu tega melihat adikmu satu-satunya mati karenamu? Liuran, betapa kejamnya dirimu. Wanita parubaya itu menangis pilu. Untungnya, jalan ini dekat dengan sungai, jadi tidak banyak orang yang lewat. Kalau tidak, mereka pasti telah ditonton banyak orang saat ini. Setelah menangkap sebuah informasi penting, Yan Jingyi segera mengeluarkan ponselnya dan membuka kamera perekam. Itu adalah Liuran. Mata Liuran memerah, dia memelototi wanita parubaya tersebut. Memangnya apalagi yang kamu pedulikan selain adik? Kenapa aku pergi ke bar? Kamu dan putra kesayanganmu lah yang telah memaksaku ke sana. 379 bunga sangat cocok dengan wanita cantik. Uang kuliah yang aku kumpulkan dengan susah payah sudah kamu ambil. Demi membayar uang kuliah, aku harus rela menjadi simpanan lelaki tua dan jelek. Aku bisa seperti sekarang ini karena usahaku sendiri. Apa hubungannya dengan dirimu? Liuran mencibir, selama aku bisa mendapatkan apa yang kuinginkan, aku tidak peduli lagi meskipun aku melakukannya dengan cara buruk sekalipun. Wanita parubaya tersebut terlihat marah. Liuran, selamatkan adikmu atau aku akan menghubungi media dan memberitahu mereka apa yang sudah kamu lakukan. Liuran seketika panik, Bu, aku juga anakmu. Kenapa kamu hanya sayang pada adik? Salahkan dirimu yang terlahir sebagai perempuan. Kamu dilahirkan hanya untuk menjadi pelayan adikmu. Karena kamu bisa menghasilkan uang sekarang, maka kamu harus membantu adikmu agar dia memiliki hidup yang lebih baik. Dia tidak bisa masuk penjara, atau dia akan meninggalkan catatan hitam yang akan menghancurkan hidupnya. Apa kamu mau melihat garis keturunan keluarga Liu berhenti?
Liu Ran menjawab dingin, 1 juta yuan, ini terakhir kalinya aku membantu kalian. Wanita parubaya itu sontak memegang tangan Liu Ran, suaranya terdengar berubah jauh lebih lembut. Nak, aku tahu kamu tidak tega melihat adikmu kesulitan. Yan Jingyi melihat semua yang terjadi. Dia mendadak teringat pada bibi yang ingin meminjam uang padanya. Tak disangka, Liu Ran yang begitu egois ternyata memiliki seorang ibu seperti iblis yang memaksanya untuk bertanggung jawab pada kehidupan adik laki-lakinya. Pantas saja wanita ini sangat ingin menikah dengan orang kaya. Lupakan, aku akan melepaskannya kali ini. Setelah menunggu keduanya pergi, Yan Jingyi perlahan keluar dari tempat persembunyiannya dan menatap punggung Liu Ran sambil berpikir. Jika Liu Ran dan ibunya ada di sini, apa tuan yang merawat Liu Ran juga ada di sini? Apa yang dipikirkan oleh bintang-bintang wanita ini? Mereka sudah mendapatkan banyak uang dari syuting. Ponselnya berdering lagi, kali ini Shen Yan yang melakukan panggilan video. Yan Jingyi langsung tersenyum dan mengangkatnya. Setelah itu, wajah cantik Shen Yan pun akhirnya muncul di layar. Yan Jingyi berkedip dan berkata manis, kakak ipar. Shen Yan selembut dan seanggun biasanya. Dia tersenyum seraya menjauhkan sedikit ponselnya. Zixing menelepon kru, mereka bilang kamu selesai lebih awal. Tapi kenapa kamu masih belum pulang? Apa kakak ipar sudah merindukanku? Aku akan segera pulang. Setelah menutup panggilan video, Shen Yan beralih menatap Huo Zixen yang ada di seberangnya. Jingyi akan segera pulang. Huo Zixen mengangguk, menatap Shen Yan sambil berpikir. Shen Yan tampak agak canggung. Dia tak kuasa mengangkat tangan dan menyentuh pipinya sendiri. Matanya menatap penuh keraguan. Kenapa? Apa ada sesuatu di wajahku? Mungkin kakak ipar harus berusaha lebih keras. Untuk apa? Huo Zixen bangkit, dia melangkah menuju lantai atas dan menjawab, memenangkan hati kakak pertama. Shen Yan menggerakkan bibirnya, tidak mampu menjawab. Memenangkan hatinya. Bagaimana caranya? Huo Zixing dan Huo Qingyuan ikut menunggu kepulangan Yan Jingyi bersama Shen Yan. Mereka semua sudah mendengar tentang aksi memukau Yan Jingyi di kamp tadi pagi. Mereka jadi ingin belajar 1 atau 2 trik darinya. Setelah mengedarkan pandangannya, Yan Jingyi akhirnya pulang. Dia membawa seikat besar bunga liar yang dia petik di pinggir jalan tadi. Matanya berbinar begitu melihat Shen Yan. Yan Jingyi berjalan menuju Shen Yan dan menyerahkan karangan bunga di tangannya. Kakak ipar, aku memetiknya khusus untukmu. Bunga sangat cocok dengan wanita cantik. Huo Qingyuan menatap Shen Yan yang mengambil bunga tersebut, lalu beralih ke tangan Yan Jingyi yang sudah kosong. Kakak ipar kedua, bagaimana denganku? Senyum Yan Jingyi lenyap begitu melihat keberadaan Huo Qingyuan. Yan Jingyi melirik Huo Zixing kesal, suruh dia memetiknya untukmu. 380 nyonya muda kedua ada di sini lagi. Huo Qingyuan melirik Huo Zixing dengan jijik. Hei, Huo Qingyuan, ada apa dengan tatapanmu? Aku tidak mau memetik bunga untukmu. Raut wajah Huo Qingyuan berubah masam, aku juga tidak menginginkan bunga yang kamu petik. Saat ini, Yan Jingyi telah melingkari lengan Shen Yan dan berdiri penuh kasih sayang di sampingnya. Ku dengar ada barang baru yang dilelang Tangking besok, semuanya adalah kaligrafi dan lukisan. Kebetulan aku ada waktu besok. Apa kakak ipar pertama mau pergi melihat-lihat? Shen Yan berpikir sejenak, adik kedua ada di lantai 2. Mungkin kamu harus bertanya padanya. Yan Jingyi tampak bingung, kenapa aku harus bertanya padanya? Jingyi, kalian adalah pasangan suami istri. Yan Jingyi membantah, kamu adalah kakak iparku. Wanita yang aku sukai. Kakak ipar pertama, belakangan ini suasana hatimu sedang tidak baik, kamu perlu kutemani. Huo Qingyuan dan Huo Zixing hanya melihat kepergian keduanya. Kakak ketiga, sepertinya aku tahu kenapa hubungan kakak ipar kedua dan kakak kedua sangat jauh. Aku juga tahu kenapa kakak ipar kedua sangat kejam pada laki-laki. Ekspresi Huo Qingyuan tampak khawatir, bagaimana kalau kakak ipar pertama dan kakak ipar kedua pada akhirnya benar-benar bersama? Apa yang akan terjadi pada kakak sulung dan kakak kedua? Meskipun aku cukup senang juga melihat dua wanita cantik bersama. Tambah Huo Qingyuan dalam hati. Huo Zixing mengepalkan tangannya dan menoyor kepala Huo Qingyuan ringan. Omong kosong apa itu? Bagaimana mungkin seorang yang jujur seperti kakak ipar pertama akan berakhir bersama dengan orang seperti kakak ipar kedua? Benar juga. Diam-diam Huo Zixing mengirim pesan pada Huo Zixen, memberitahunya bahwa besok Yan Jingyi akan mengajak Shen Yan pergi ke acara lelang Tangking. Keesokan harinya,
Saat Yan Jingyi dan Shen yang turun dari mobil, staf yang menjaga di pintu masuk pun berlari menuju ruangan Tang Qing. Di ruangan yang bergaya Eropa kuno itu tampak Tang Qing sedang bersandar malas di sofa. Dia seorang perokok berat, puntung rokok yang ia apit di antara kedua jarinya terlihat hampir habis. Di atas meja indah yang ada di depannya, tampak ada sebuah asbak artistik yang penuh dengan puntung rokok. "Selamat datang, Tuan Huo." Huo Zixuan duduk di seberang Tang Qing. Ia mengenakan mantel hitam dengan kemeja abu-abu di dalamnya. Fitur wajahnya yang tegas tampak sedikit lebih lembut di bawah cahaya oranye lampu. Dia mengepalkan jarinya seraya menatap Tang Qing tanpa ekspresi. Setelah beberapa lama, dia membuka suara, "Sepertinya Tuan Tang sangat tertarik pada istriku." Saat asisten Wen pergi menyelidiki Yan Jingyi, pria itu menemukan bahwa orang-orang Tang Qing juga sedang menyelidikinya. Tang Qing tersenyum arogan. Dia merubah posisi duduknya menjadi lebih baik, bukan hanya sangat tertarik, tapi sangat amat tertarik. Zhuang Heng yang seorang buaya darat tak punya hati saja bisa tertarik padanya. Jadi bukankah normal untuk Tang Qing bila tertarik juga? "Tuan Huo, istrimu memiliki kulit putih dan cantik, dia bisa menghasilkan uang sendiri, pandai berkelahi dan menjatuhkan lawannya. Bukankah Tuan Huo juga merasa jika dia sangat pantas menjadi istriku?" Asisten Wen yang sedang berdiri di belakang Huo Zixuan diam-diam mengacungkan jempol pada Tang Qing. Hanya Tang Qing yang terlahir sebagai baca asteris nganlah yang berani mengaku menyukai Yan Jingyi di hadapan Huo Zixuan sendiri. "Hebat, hebat." Kemudian seorang staf berjalan masuk dengan hati-hati. "Tuan Tang, nyonya muda kedua ada di sini lagi." Staf tersebut tentu tidak mengenal Huo Zixuan, tapi dia tetap membungkuk sopan pada pria itu. Huo Zixuan tahu siapa yang dimaksud dengan nyonya muda kedua di sini. Karena pesan yang ia terima dari Huo Zixuan lah dia memilih datang ke sini sekarang. Tang Qing tertawa santai, "Nyonya muda kedua memang suka sesekali datang ke rumah lelangku. Apa Tuan Huo tidak mau mempertimbangkan membantu kedua sejoli ini untuk bersatu? Aku dan istriku lah yang menjadi dua sejoli. Tuan Tang cukup jadi bebek saja." Wajah Tang Qing menggelap. Jadi apa yang disukai wanita itu dari rubah licik ini? Selanjutnya bab 381 Huo Eranjing sangat tampan.